Ringkasan materi IPA SMP kelas 9 semester 2. Bab 8 partikel dalam benda dan makhluk hidup. Apa yang kamu ketahui tentang molekul? Tersusun atas apakah molekul itu? Apa yang dimaksud dengan atom? Apa saja partikel yang menyusun atom? Bagaimana perkembangan teori atom? Sudah tahu jawabannya belum? Kalau belum tahu, yuk simak ringkasan materi berikut ini. A. Molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Di alam ini terjadi proses pembentukan zat seperti fotosintesis dan proses penguraian zat seperti pembusukan daun. Zat di alam tersusun atas materi sangat kecil yang disebut atom. Fotosintesis terjadi dalam organel yaitu kloroplas. Kloroplas terdiri dari molekul klorofil yang memiliki struktur sebagai berikut. Klorofil merupakan senyawa yang tersusun atas beberapa atom, di antaranya karbon, C, hidrogen, H, oksigen, O, nitrogen, N, dan magnesium, Mg. Glukosa mempunyai atom-atom penyusun yaitu hidrogen, oksigen dan karbon. Atom-atom penyusun glukosa sama seperti pada karbon dioksida, CO2, dan air, H2O. Melalui reaksi kimia, zat-zat bereaksi membentuk zat baru yang mempunyai sifat kimia dan sifat fisika berbeda dari asalnya, contohnya pembentukan glukosa. Glukosa yang terbentuk hasil fotosintesis memiliki zat yang berbeda dari zat asalnya yaitu karbon dioksida dan air. Glukosa berbentuk padat dan rasanya manis. Karbon dioksida berbentuk gas dan tidak berasa, air berbentuk cair dan tidak berasa. Molekul yang menyusun zat terdiri dari dua atom atau lebih yang dapat berikatan melalui proses kimia dan dinamakan ikatan kimia. Pada CO2 terdapat satu atom C yang mengikat dua atom O dan terdapat dua ikatan kimia antara atom C dan O pada H2O. Satu atom O mengikat dua atom H dan terdapat dua ikatan kimia yang mengikat atom H dan O. Berikut model ikatan kimia pada CO2. Pembentukan glukosa pada fotosintesis, penguraian sampah. Siklus gas karbon dioksida dan siklus nitrogen merupakan contoh proses kimia yang terjadi di alam dan dapat menjaga keseimbangan alam. Zat-zat kimia yang diperlukan makhluk hidup ada yang disediakan oleh alam, ada juga yang dibuat oleh manusia melalui proses kimia dalam industri. Pupuk buatan seperti urea mengandung nitrogen dalam bentuk ion amonium. Pupuk NPK mengandung nitrogen, fosfor dan kalium yang digunakan petani untuk menyuburkan tanaman. Berikut siklus nitrogen secara alami. Tubuh makhluk hidup juga tersusun atas miliaran atom-atom. Atom-atom berikatan membentuk senyawa hingga menjadi bentuk tertentu. Misalnya rambut kita, tersusun dari molekul yang mengandung karbon, C, hidrogen, H, nitrogen, N, sulfur, S, dan tulang kita mengandung kalsium, Ca, fosfor, P, dan oksigen, O. Benda mati seperti plastik, air, udara, tanah, pakaian, dan benda mati lain merupakan zat kimia yang tersusun atas molekul-molekul tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul memberikan sifat tertentu, misalnya plastik bersifat lentur karena molekulnya memiliki rantai panjang, arang mudah patah karena susunan antar atom penyusunnya terdapat ruang kosong. Sifat-sifat suatu materi yang berbeda disebabkan oleh perbedaan susunan molekul di dalamnya. Misalnya kayu yang dibuat pensil dan amilum pada umbi kentang atau umbi singkong atau talas dan padi, yang dapat dikonsumsi untuk menghasilkan energi. Amilum disusun oleh molekul berantai panjang. Rantai panjang disusun oleh unit sederhana yang disebut glukosa.
Antar molekul glukosa dihubungkan oleh oksigen dengan ikatan glikosida. Berikut perbedaan struktur senyawa amilum pada kentang dan selulosa pada pensil seperti gambar berikut. A. Amilum pada kentang. B. Selulosa pada pensil. Amilum dan selulosa mempunyai molekul penyusun sama yaitu glukosa, tapi ikatan antar molekulnya berbeda. Selulosa adalah zat yang keras, jika dikonsumsi manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Amilum dapat dicerna dan dijadikan sebagai sumber energi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun materi menyebabkan zat atau materi mempunyai sifat kimia dan sifat fisika berbeda. Setiap senyawa memiliki rumus molekul yang menunjukkan jenis atom penyusun dan perbandingannya. Air, H2O, tersusun atas satu atom O dan dua atom H apabila dua atom O mengikat dua atom H. Terbentuk senyawa hidrogen peroksida, H2O2. Hal ini menunjukkan perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul menghasilkan senyawa yang berbeda sifat dan jenisnya. Berikut perbedaan struktur molekul H2O dengan H2O2 digambar. B. Atom dan partikel penyusunnya. Atom adalah unit terkecil dari suatu materi. Atom terdiri atas subatom yaitu elektron, neutron dan proton. Neutron dan proton membentuk inti atom, nukleus. Elektron menempati kulit atom di sekitar inti. Elektron mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Berikut struktur atom helium, He, seperti gambar berikut. Pada atom netral, jumlah proton dan elektron adalah sama. Setiap partikel penyusun subatom mempunyai massa. Elektron mempunyai massa sangat kecil dibanding proton dan neutron, sehingga massa atom berpusat pada inti atom saja. Para ilmuwan telah mengemukakan teori-teori tentang atom. Teori yang satu akan runtuh atau ditolak ketika ada data atau fakta baru yang ditemukan tentang atom sehingga melahirkan teori atom yang baru. Berikut perkembangan teori atom. Berikut ini adalah penemu teori atom dan model atomnya. John Dalton mengatakan bahwa atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik. Atom-atom dari unsur berbeda mempunyai atom berbeda. Atom-atom dapat bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk senyawa. Joseph John Thomson mengatakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Ernest Rutherford mengatakan bahwa atom sebagai bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron berputar mengelilingi inti. Niels Bohr mengatakan bahwa atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit-kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Modern, mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, N, proton, P, dan elektron, E. Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron.
Menurut Bohr, atom memiliki kulit atom tempat elektron mengelilingi nukleus. Kulit atom yang dekat dengan nukleus atau yang paling dalam memiliki energi yang rendah. Sedang yang jauh dari nukleus atau yang paling luar memiliki energi tinggi. Elektron yang berada di kulit paling dalam, dapat berpindah ke kulit paling luar jika menyerap energi dari luar atom. Energi tersebut berasal dari panas pembakaran atau dari listrik yang melewati atom tersebut. Elektron yang letaknya pada kulit terluar akan mendapatkan gaya tarik yang lemah dari nukleus. Sehingga, elektron pada kulit terluar mudah lepas dari kulit atom dan atom dapat kehilangan elektron. Apabila jumlah elektron dan proton dalam atom jumlahnya berbeda, maka atom tersebut akan bermuatan atau membentuk ion. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Mikroskop elektron adalah alat yang dapat digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil. Misalnya virus dan organel sel dengan perbesaran 1000 hingga 1 juta kali. Sedangkan mikroskop cahaya maksimal perbesaran 1000 kali. Pada mikroskop elektron, berkas elektron digunakan sebagai pengganti cahaya. Kemampuan pembesaran elektron diakibatkan oleh pendeknya panjang gelombang dari elektron, yaitu 100.000 kali lebih kecil daripada cahaya tampak. Gambar yang dihasilkan oleh mikroskop elektron pun tidak berwarna atau hitam putih. Meskipun gambar yang dihasilkan hitam putih, tapi dapat diberi warna buatan untuk menekankan suatu bagian secara rinci. Pada mikroskop elektron tidak digunakan lensa kaca, tetapi digunakan lensa elektromagnetik untuk memfokuskan berkas elektron pada objek yang diamati. Berikut hasil gambar mikroskop cahaya dan elektron. A. Mikroskop cahaya, 160 kali. B. Mikroskop elektron, 425 kali. Penerapan lain dari mikroskop elektron yaitu ronsen atau sinar X. Sinar X digunakan untuk mendiagnosa atau menganalisa penyakit, biasanya untuk melihat patah tulang dan paru-paru. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm C. Ronsen pada tahun 1895. Wilhelm C. Ronsen menemukan bahwa ketika elektron yang memiliki energi tinggi menabrak suatu materi seperti gelas, maka akan memancarkan radiasi, energi yang dialirkan dalam bentuk gelombang elektromagnet atau partikel subatom, dan dapat menembus benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya biasa. Radiasi tersebut dinamakan sinar X. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang pendek, m, dan dihasilkan dari elektron-elektron yang tereksitasi dalam atom yang kemudian meloncat dari kulit atom luar ke kulit atom dalam. Ronsen juga menunjukkan bahwa sinar X dapat membuat plat film menghasilkan gambar dari objek yang tidak tembus pandang. Saat ini, sinar X sangat penting untuk mendiagnosa suatu penyakit. Sinar X juga dapat digunakan untuk menganalisa struktur molekul suatu senyawa yang berbentuk kristal. Teknik ini dikenal dengan kristelografi. Berikut contoh hasil diagnosa penyakit menggunakan sinar X. Berikut ini gambarnya. A. Tulang yang patah. B. Kondisi tulang setelah penyambungan. Nomor atom dan nomor massa. Atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah subpartikel yang berbeda. Atom dalam suatu unsur tertentu memiliki jumlah proton yang sama dalam nukleusnya. Nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron, proton dan elektron. Namun, karena massa elektron sangat kecil maka dapat diabaikan. Setiap atom memiliki nomor atom dan nomor massa yang berbeda.
Hal ini karena jumlah elektron, proton dan neutronnya berbeda. Jika massa atomnya berbeda, maka jari-jari atom pun berbeda. Hubungan nomor atom, nomor massa dan jumlah neutron dalam suatu atom netral atau tidak bermuatan dapat dituliskan dengan persamaan berikut ini. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis subskrip, turun, di kiri lambang unsur. Nomor massa ditulis superskrip, naik di kiri lambang unsur seperti berikut. Contohnya, unsur litium memiliki nomor atom 3 dan nomor massa 7, sehingga penulisan lambang unsurnya yaitu sebagai berikut. Unsur-unsur logam mulia seperti emas, Au, perak, Ag, dan platina, Pt, mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena dapat dijadikan sebagai perhiasan. Unsur yang ada di alam sangat penting untuk kehidupan. Namun beberapa unsur seperti merkuri, Hg, timbal, Pb, dan logam berat lain berbahaya bagi organisme terutama manusia. Apabila logam berat tersebut tidak dapat diuraikan dan sulit untuk dikeluarkan. Karena di dalam tubuh tidak ada mekanisme untuk menghilangkan unsur tersebut. Setiap waktu, unsur tersebut dapat bertambah atau disebut bioakumulasi dan akan bertahan sampai sepanjang hidup manusia. Selain itu, dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran dan cacat pada bayi. Unsur yang bermanfaat bagi manusia contohnya iodium atau I. Iodium adalah komponen hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Hormon tiroid memiliki fungsi meningkatkan laju metabolisme untuk menghasilkan energi, mengatur pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf dan sistem rangka, menjaga tekanan darah. Mengkonsumsi iodium sebanyak 0,15 mg setiap hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan kelenjar tiroid. Kekurangan iodium menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid atau penyakit gondok. Upaya pencegahannya yaitu dengan menambahkan garam beriodium dalam makanan. Contoh gambar beberapa unsur: A. Merkuri, Hg, B. Litium, Li, C. Brom, Br2, D. Klor, Cl2. Contoh dari bioakumulasi yaitu penyakit Minamata. Penyakit ini yang diidentifikasi pada tahun 1956 di Teluk Minamata, Jepang. Di teluk ini terdapat pelabuhan ikan, pabrik pupuk dan senyawa kimia lain yang dalam prosesnya menggunakan merkuri, Hg. Ketika merkurinya bocor, masuk ke dalam lautan kemudian mengkontaminasi ikan dan organisme lain di laut. Apabila manusia makan ikan tersebut, maka akan terkontaminasi merkuri dan terakumulasi di dalam tubuhnya. Bioakumulasi merkuri menyebabkan penyakit kanker, keterbelakangan mental, cacat lahir, buta, tuli bahkan kematian. Kejadian ini membuat perhatian dunia untuk lebih menjaga dan melindungi lingkungan dari pencemaran, khususnya logam berat. Teluk Minamata akhirnya ditetapkan bebas dari merkuri pada Juli tahun 1997 atau 41 tahun kemudian dan warga sekitar dapat beraktivitas menangkap ikan maupun berenang di laut. C. Prinsip pembentukan molekul. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada sebuah atom, molekul atau struktur fisik lainnya. Menurut teori mekanika gelombang, tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit atom berturut-turut adalah tingkat energi K atau N sama dengan 1, L untuk N sama dengan 2, M untuk N sama dengan 3 dan seterusnya.
Setiap kulit atom ditempati oleh beberapa atom dan mempunyai jumlah elektron maksimal. Misalnya kulit K, maksimum ditempati 2 elektron. Apabila atom tersebut mempunyai elektron lebih dari 2, maka elektron berikutnya akan menempati kulit yang lebih tinggi. Pengisian elektron pada kulit-kulit atom dimulai dari pengisian kulit terdalam atau yang memiliki energi paling rendah. Berikut nama kulit atom dan jumlah elektron maksimalnya. Tingkat energi pertama, nama kulit atom K, jumlah elektron maksimal yang dapat menempatinya sama dengan 2. Tingkat energi kedua, nama kulit atom L, jumlah elektron maksimal yang dapat menempatinya sama dengan 8. Tingkat energi ketiga, nama kulit atom M, jumlah elektron maksimal yang dapat menempatinya sama dengan 18. Tingkat energi keempat, nama kulit atom N, jumlah elektron maksimal yang dapat menempatinya sama dengan 32. Berikut susunan kulit atom dan tingkat energinya pada gambar berikut. Cara untuk menentukan jumlah elektron maksimal pada setiap kulit atom yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Di mana Emax sama dengan elektron maksimal, N sama dengan lapisan kulit, contohnya platinum, Pt, memiliki nomor atom 78. Bagaimanakah konfigurasi elektronnya? Konfigurasi elektron dari platinum, 2, 8, 18 dan seterusnya. Pada kulit keempat, jumlah elektron maksimalnya yaitu 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32. Sehingga, konfigurasi elektron pada platinum sama dengan 2, 8, 18, 32, 18. Atom-atom dengan nomor atom 1 sampai 18 akan stabil apabila kulit terluarnya berisi 2 elektron seperti helium, He, atau 8 elektron seperti neon, Ne, argon, Ar, dan kripton, Ker. Untuk mencapai jumlah elektron 8, maka atom akan melepas atau menerima elektron. Contohnya, atom natrium mempunyai nomor atom 11, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Karena elektron terluarnya 1, maka natrium melepaskan 1 elektron agar stabil. Sehingga, natrium menjadi ion natrium yang memiliki 1 muatan positif karena melepaskan 1 elektron dan bisa ditulis dengan Na+. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan positif atau negatif. Apabila bermuatan positif disebut kation, apabila bermuatan negatif disebut anion. Contohnya, klor mempunyai nomor atom 17, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Karena elektron terluarnya 7, maka klor menangkap 1 elektron agar stabil. Sehingga, klor menjadi ion klor bermuatan negatif atau bisa ditulis Cl pangkat minus, karena menangkap 1 elektron dan disebut sebagai anion. Senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dari kation dan anion. Dalam senyawa ionik, terjadi gaya tarik-menarik, gaya elektrostatik, antara kation dan anion yang disebut dengan ikatan ion. Contohnya proses pembentukan garam dapur, seperti gambar berikut. Atom natrium melepaskan 1 elektron menjadi kation Na+, atom klor menangkap 1 elektron dari natrium menjadi anion Cl-. Kation dan anion dari natrium dan klor ini berikatan membentuk garam natrium klorida, NaCl. Dan strukturnya menjadi seperti gambar berikut.
Pada natrium klorida, kation dan anion disusun berselang-seling sehingga tarik-menarik antara natrium dan klor terjadi maksimal. Susunan seperti ini disebut kristal. Unsur-unsur logam cenderung melepaskan elektron sehingga bermuatan positif atau membentuk kation. Unsur-unsur non-logam cenderung menerima elektron sehingga bermuatan negatif atau membentuk anion. Kecenderungan atom menerima atau melepas elektron bisa diketahui dari jumlah elektron terluarnya. Apabila jumlah elektron terluar lebih dari 5 maka cenderung menerima elektron. Jika kurang dari 4 cenderung melepas elektron. Minuman penyegar atau isotonik mengandung beberapa jenis ion seperti kalium, K+, kalsium, Ca2+, magnesium, Mg2+. Klorida Cl- dan gugusan atom seperti ion karbonat, CO2- dan ion hidrogen karbonat, HCO3-. Ion-ion tersebut sudah ada dalam tubuh kita. Namun karena beraktivitas berat, maka ion-ion tersebut akan hilang. Sehingga, apabila tubuh kehilangan ion maka bisa minum minuman isotonik untuk mengganti ion tubuh yang hilang. Atom-atom dapat menggunakan elektron secara bersamaan. Contohnya atom hidrogen, H, yang mempunyai satu atom. Sehingga akan stabil apabila menerima elektron atau saling berikatan sesama atom H dengan membentuk H2. Berikut gambar penggunaan elektron hidrogen secara bersamaan. Ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron antar dua atom disebut dengan ikatan kovalen. Ikatan antara atom H dengan atom H atau Cl dengan Cl biasanya ditulis dengan lambang H' atau Cl'. Satu tanda garis mewakili satu elektron yang digunakan bersama. Unsur oksigen dan nitrogen di alam terdapat sebagai O2 dan N2. Agar lebih stabil, atom O memiliki 2 elektron agar kulit terluarnya terisi 8 elektron. Agar memenuhi keadaan itu, atom O menggunakan elektron secara bersamaan dengan sesama atom O sedangkan atom N memerlukan 3 elektron agar lebih stabil, sehingga menggunakan elektron secara bersamaan dengan sesama atom N. Ikatan kovalen pada atom O dapat ditulis dengan O'. Ikatan kovalen pada atom N ditulis dengan N'. Senyawa yang antar atomnya berikatan kovalen disebut dengan senyawa kovalen. Berikut struktur penggunaan bersama elektron pada oksigen dan nitrogen. Ion yang penting dalam tubuh manusia. Ion sangat penting dalam tubuh manusia. Misalnya ion kalsium, Ca+, pada sistem peredaran darah manusia. Ion kalsium dapat membantu membekukan darah ketika terjadi luka. Transport gas oksigen, O2, dan karbon dioksida, CO2, dalam tubuh. Karbon dioksida di jaringan tubuh disalurkan menuju paru-paru melalui 3 cara. 1. Karbon dioksida larut dalam plasma darah dan sel darah. 2. Terikat dengan hemoglobin membentuk HbCO2. 3. Sebagai ion bikarbonat, HCO3. Dalam sel darah merah terdapat enzim karbonat anhidrase yang dapat mempercepat pembentukan ion HCO3 dari molekul CO2 dan H2O. Dalam pembentukan ion HCO3 dihasilkan ion hidrogen H+ yang akan berikatan dengan hemoglobin, Hb. Ion HCO3 keluar dari sel darah merah menuju plasma darah dengan cara difusi melalui celah khusus. Proses ini terjadi akibat konsentrasi ion dalam sel darah merah lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasinya dalam plasma darah. Ketika proses difusi, ion klorida masuk ke dalam darah merah untuk menjaga keseimbangan ion dalam darah akibat keluarnya ion reaksi yang terjadi dalam sistem peredaran darah.
Kebalikan dari reaksi dalam respirasi yaitu CO2 berdifusi keluar dari sel darah merah untuk keluar dari paru-paru. Berikut mekanisme transport oksigen dan karbon dioksida. Ion juga dapat digunakan untuk membunuh virus dan bakteri. Air conditioner atau AC plasma cluster adalah alat pendingin ruangan yang dapat menghasilkan ion seperti ion H+ dan O2. Berdasarkan penelitian ilmuwan Jepang, ion tersebut dapat membunuh bakteri Escherichia coli, Micrococcus pyogenes dan virus influenza. Mekanisme membunuh bakteri dan virus tersebut melalui reaksi 2 ion O2 dan 2 ion H+ yang menghasilkan senyawa hidrogen peroksida, H2O2, pada lapisan luar sel bakteri atau pada permukaan tubuh virus. Hidrogen peroksida memiliki energi potensial tinggi yang mampu merusak dinding sel bakteri dan selubung protein virus, sehingga bakteri dan virus dapat mati. Karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari. Suatu bahan yang tersusun dari atom-atom yang sama tetapi struktur atau susunannya berbeda, maka bahan tersebut memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda seperti intan, grafit, plastik, baja, besi, galvalum, perunggu dan kuningan. Intan adalah batu permata dan merupakan kristal yang indah, biasanya digunakan sebagai perhiasan. Grafit adalah bentuk alotrop karbon. Biasanya digunakan sebagai bahan pembuat pensil. Intan dan grafit tersusun atas atom karbon. Pada intan, masing-masing atom karbon mengikat 4 atom karbon dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetrahedral atau struktur 4 bidang. Struktur tersebut membuat intan bersifat kuat, keras dan memiliki titik lebur hingga 3550 derajat Celcius. Pada grafit, atom C berikatan dengan 3 atom C membentuk lapisan heksagonal atau struktur 6 bidang. Antar lapisan grafit diikat oleh gaya van der Waals yang lemah, sehingga mudah rapuh. Struktur grafit tersebut menyebabkan elektron-elektron mudah berpindah, sehingga grafit bagus untuk menghantarkan listrik dan untuk elektroda baterai. Berikut struktur intan dan grafit pada pensil, pada kemasan air mineral atau minuman dan makanan. Di bawah botol atau kotak makanan terdapat logo plastik. Logo tersebut adalah kode dari plastik yang digunakan sebagai bahan pembuat botol dan kotak makanan. Memahami logo tersebut dapat memudahkan dalam memilih plastik yang sesuai kebutuhan dan jenis plastik yang dapat didaur ulang. Daur ulang, recycle, berbeda dengan reuse dan reduce. Reduce adalah mengurangi barang yang mengakibatkan menumpuknya sampah. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain. Recycle adalah mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Berikut logo plastik tersebut. Kode 1 atau PETE atau PET atau polyethylene terephthalate. Plastik ini dirancang untuk 1 kali penggunaan. Jika digunakan berulang dapat meningkatkan resiko terkonsumsinya bahan plastik dan bakteri yang ada di plastik. Karena jenis PETE sulit dibersihkan dan dapat bersifat racun. Jenis PETE sebaiknya didaur ulang atau recycle bukan reuse. PETE biasanya digunakan dalam botol air mineral atau minuman lain dan beberapa wadah makanan. Kode 2 atau HDPE atau High Density Polyethylene, plastik ini hanya untuk 1 kali pakai dan lebih mudah didaur ulang daripada PETE HDPE berwarna putih. Biasanya digunakan untuk membuat botol, susu, deterjen, sampo, minyak, mainan dan beberapa tas plastik.
HDPE bersifat keras, tidak mudah rusak karena pengaruh matahari, panas atau suhu dingin. Kode 3 atau PVC atau polyvinyl chloride, plastik PVC sangat sulit didaur ulang, bersifat lembut dan fleksibel, sebaiknya tidak digunakan kembali sebagai pembungkus makanan. Biasanya PVC digunakan untuk mainan anak-anak seperti pelampung renang, pipa air dan komponen kabel komputer. Kode 4 atau LDPE atau Low Density Polyethylene, memiliki tingkat racun yang rendah dibanding plastik lain, dapat digunakan kembali atau reuse. LDPE biasanya digunakan sebagai pembungkus baju, kantung pada jasa laundry, pembungkus buah agar tetap segar, wadah makanan dan botol pelumas. LDPE bisa didaur ulang untuk bahan pembuatan ubin lantai. Kode 5 atau PP atau polipropilen P bersifat kuat, ringan dan tahan panas. PP mampu menjaga bahan dari kelembaban, minyak atau senyawa kimia lain. PP biasanya digunakan sebagai pembungkus produk sereal, sebagai ember, kotak margarin dan yogurt, sedotan, tali, solatip dan kaleng plastik cat. PP sangat aman digunakan kembali atau reuse dan dapat didaur ulang. Kode 6 atau PS atau polistiren atau styrofoam, plastik yang murah, ringan dan mudah dibentuk. PS banyak digunakan dalam bungkus makanan ringan, bersifat mudah rusak dan rapuh, sehingga dapat terpotong kecil-kecil dan mencemari lingkungan. Senyawa stilen pada PS dapat lepas dan jika terkonsumsi bisa memicu kanker pada organ reproduksi. Sehingga, jika memungkinkan kita harus menghindari penggunaan PS untuk bungkus makanan. Kode 7 atau bahan plastik lain, BPA, polikarbonat dan leksan, biasanya digunakan untuk membuat aksesoris, bahan baku pembuat botol minuman dan pembungkus makanan. Kode 7 ini harusnya dihindari sebagai botol minuman dan bungkus makanan terutama BPA atau bisphenol A karena dapat mengganggu kerja hormon-hormon tubuh. Baja atau besi hitam digunakan sebagai komponen utama pada rangka mobil, mesin, kapal, kereta, perkakas, senjata dan rangka bangunan. Baja adalah logam paduan atau alloy dari besi sebagai bahan utama, karbon, C, mangan, Mn, sulfur, S, fosfor, P, silikon, C, oksigen, O, nitrogen, N, dan aluminium, Al. Peningkatan kualitas baja dilakukan dengan menambahkan nikel, Ni, krom, Cr, molybdenum, Mo, boron, Bo, titanium, Ti, vanadium, V, dan niobium, Nb. Fungsi karbon dalam baja adalah bahan pengeras dan meningkatkan kekuatan tariknya sehingga dapat mencegah pergeseran atom-atom dalam baja. Untuk mencegah korosi, baja ditambahkan Cr minimal 11% dari total bahan. Cr akan membentuk lapisan keras pada permukaan baja dan dikenal dengan stainless steel atau baja tahan karat. Biasanya stainless steel banyak digunakan sebagai bahan pembuatan alat dapur dan pagar. Baja ringan, galvalum, adalah baja tipis yang dilapisi aluminium, Al, 55%, Seng, Zn, 43%, dan silikon, Si, 1,6%. Galvalum biasanya digunakan untuk rangka atap rumah karena anti karat, ramah lingkungan dan kuat. Perunggu adalah logam campuran yang mengandung tembaga, Cu, sebagai komponen utama, timah, Sn, mangan, Mn, aluminium, Al, fosfor, P, atau silikon, Si. Kebanyakan perunggu mengandung tembaga 88% dan timah 12%.
Perunggu memiliki titik lebur 950 derajat Celcius. Perunggu lebih kuat daripada tembaga dan banyak digunakan dalam industri. Tahan korosi akibat air laut, sehingga banyak digunakan kincir kapal dan bahan pembuat kapal, sebagai pembuat prasasti, alat musik gong dan gamelan, serta untuk medali. Kuningan adalah logam paduan antara tembaga, Cu, dan seng, Zn. Kuningan banyak digunakan sebagai dekorasi, peralatan rumah tangga, alat musik seperti terompet dan sernadrum. Kuningan dapat membunuh bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa. Mekanisme kuningan membunuh bakteri yaitu, merusak membran sel bakteri sehingga bakteri mati. Mengganggu keseimbangan ion dalam bakteri, mengganggu tekanan osmosis dan membentuk senyawa hidrogen peroksida pada bakteri. Tulang tersusun atas bagian yang hidup yaitu ostosit dan bagian tak hidup. Pada tulang sempurna, kadar osteosit hanya 5%. Komponen penyusun tak hidup terdiri atas zat organik dan anorganik. Zat organik terdiri atas kolagen, protein polisakarida dan glikoaminoglikan, mukopolisakarida. 50%. Zat anorganik terdiri atas kalsium fosfat Ca3, PO4, 2 dan ion bikarbonat, HCO3, membentuk senyawa hidroksiapetit, Ca10, PO4, 6, OH2. Senyawa ini berfungsi sebagai pengeras, pembuat kaku dan penguat tulang. Tulang dapat ditarik dengan beban 1400 dan mampu menahan 1400 sampai 2100 kg per cm persegi. Kekuatan ini sama dengan kekuatan aluminium. Zat penyusun gigi sama dengan zat penyusun tulang. Di dalam gigi terdapat protein amelogenin dan enamelin, senyawa yang mengandung magnesium, Mg, natrium, Na, dan fluor, F. Ion fluorida dalam gigi berfungsi sebagai pelindung gigi dari kerusakan akibat zat asam, mempercepat mineralisasi atau penambahan kalsium, Ca, dan fosfor, P, pada permukaan gigi. Sehingga, pasta gigi selalu mengandung fluorida karena dapat membantu mencegah kerusakan pada gigi. Berikut struktur tulang dan gigi, perhatikan gambar berikut ini. A. Tulang. B. Gigi.